Selamat malam my student kelas semester 2B. Apa kabarnya? Saya harapkan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan puasa. Bagi yang tidak melaksanakan, ya selamat menjalankan kehidupan sehari-hari. Baik my student, kemarin kita sudah berbicara tentang perbuatan, bagaimana perbuatan di dalam suatu pidana itu bisa diancam di dalam pidana. Sekarang saya mengambil sebuah topik di mana tentang pengertian dan jenis-jenis pidana. Dari sambungan yang kemarin kita menyangkut tentang bicara pidana. Selanjutnya adalah kita berbicara itu di mana dikatakan bahwa hukum pidana adalah merupakan suatu peraturan hukum. Bahwa hukum pidana adalah merupakan suatu peraturan hukum mengenai pidana, ya. Kata pidana berarti hal dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa yang melimpahkan atau yang dilimpahkan, instansi yang berkuasa atau yang melimpahkan atau yang dilimpahkan kepada seseorang sebagai pelaku pelaksana pelimpahan itu, di mana bahwa pidana itu merupakan perasaan yang tidak enak dirasakan dan juga sehari-hari tidak enak untuk dilaksanakan. Saya mengutip salah satu pakar pidana mengatakan, menurut Muladi dan Barda Nanawi Arif, mereka mengatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan. Yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Saya ulangi ya, dipahami. Nah, saya ambil salah satu pakar pidana, yaitu menurut Muladi dan Bardi Nanawi Arif. Mereka mengatakan bahwa pidana itu adalah merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pahami ya? Nah, selanjutnya, sedangkan si Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana itu merupakan suatu reaksi atas delik. Dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Ya, Roslan Saleh ini bahasanya agak keren sedikit. Beda dengan si Muladi dan Barda Nawawi Arif. Mereka lebih cenderung kepada bahasanya lebih melekat kepada bahasa masyarakat. Karena langsung dikatakan bahwa pidana itu merupakan penderitaan, ya, yang memang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan itu, ya, yang memenuhi syarat tertentu. Syarat tertentu itu apa di dalam hukum pidana? Syarat tertentu itu adalah peraturan perundang-undangan. Itu menurut Muladi, atau suatu peraturan yang kebiasaan masyarakat sehari-hari. Bisa juga hukum adat, ya, kebiasaan masyarakat sehari-hari sebelum berlakunya hukum pidana secara umum, ya. Seperti hukum adat misalkan di dalam salah satu Indonesia, misalkan di Aceh. Nah, apabila melakukan perselingkuhan, maka akan berlaku hukum adat mereka, yaitu hukum cambuk. Itu hukum adat, ya. Nah, itu juga berlaku sampai saat ini, walaupun mereka tetap menggunakan hukum pidana Indonesia, ya. Sedangkan menurut si Saleh tadi, dia mengatakan reaksi atas delik.
Delik ini apa? Apakah delik ini sesuatu yang bagaimana begitu, sesuatu yang tidak bisa diungkap, atau delik ini sama dengan artinya perbuatan? Nah, itu dia. Bahwa delik itu adalah suatu perbuatan. Jadi mesti berwujud dia. Jadi kalau perbuatan itu tidak berwujud, maka itu bukan merupakan peristiwa pidana atau pelaku pidana. Nah, dengan berwujudnya delik tadi atau perbuatan tadi, maka ada suatu nestapa. Nestapa itu merupakan penderitaan yang dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Siapa pembuat delik itu? Adalah pelaku kejahatan, pelaku perbuatan. Itu dikatakan ya. Nah, itu mari supaya my student paham. Pidana itu dengan sendirinya mengandung beberapa unsur dan ciri-cirinya. Pidana itu sendirinya selalu mengandung unsur-unsur dan ciri-cirinya. Pertama, unsurnya dikatakan bahwa pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa atas akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan atau atas akibat perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya. Yang kedua, bahwa pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan. Siapakah badan yang memiliki kekuasaan menjatuhkan pidana di Indonesia? Siapa? Nah, itu silakan nanti ya. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Ternyata nggak semua orang bisa dihukum di dalam konsep pidana. Nggak semata-mata orangnya semua dihukum my student, tapi berdasarkan perbuatan. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Jadi kalau tidak diatur di dalam undang-undang, selain hukum adat, apa kira-kira peraturan yang bisa menjerat seorang pelaku pidana perbuatan? Contoh, perbuatan kumpul kebo. Apakah kumpul kebo sudah diatur secara letterlek di dalam undang-undang KUHP? Kalau belum, bagaimana sistem hukumnya pidananya? Silakan nanti my student coba berkarya memikirkan pendapat itu ya. Yang kedua, saya ambil beberapa teori yang menguatkan tentang pidana tersebut. Teori itu salah satunya dikatakan teori absolut atau retributif. Teori absolut ini dikatakan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Ya. Atau quia pectum sed, ya. Bahwa pidana itu berhak atau secara mutlak harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Bahwa di mana dasar pembenaran dari pidana itu terletak pada adanya suatu atau terjadinya suatu kejahatan itu. Nah, sedangkan menurut Johannes mengatakan bahwa pidana itu merupakan tujuan utama atau primer dari suatu pidana.
berdasarkan teori absolut tadi menurut mereka. Karena untuk apa? Untuk memuaskan rasa keadilan kepada orang yang merasa dirugikan. Sehingga mempengaruhi untungnya dari dasar dirugikan seseorang itu. Ya, harus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembalasan dari orang yang melakukan kejahatan. Contohnya, misalkan saudara kamu dibunuh oleh pelaku pembunuhan tanpa sengaja. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama kepada dia, melakukan pembunuhan juga? Nah, oleh karena itu, dengan adanya pidana, maka orang itu dilakukan bentuk pembalasannya melalui pidana. Tidak berlaku hukum rimba. Tangan dibalas tangan, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Tidak seperti itu. Tetapi pembalasan itu yang diharapkan itu di dalam hukum pidana adalah membalaskan rasa kerugian yang dihadapkan oleh pelaku atau oleh korban. Rugi yang dihadapkan oleh korban itu dibalaskan dalam konsep pidana tersebut. Ya. Yang kedua adalah teori relatif. Menurut teori ini, bukan hanya sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, ya, tetapi mempunyai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat, di mana bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Ya, pidana itu bukan hanya dijatuhkan saja terhadap orang yang jahat atau supaya orang itu tidak melakukan perbuatan kejahatan tersebut, tetapi harus memiliki suatu tujuan dari dilaksanakannya pemberian pidana itu. Atau ibaratnya tujuan pidana itu apa? Apakah akan memberikan supaya orang itu tidak melakukan perbuatan yang sama, atau supaya orang itu tidak memberikan efek jerah kepada orang itu, atau menjaga ketertiban di tengah masyarakat menurut teori relatif ini. Jadi tujuan pidana itu ada. Nah, bagaimana tujuan pidana itu? Adalah untuk mencegah, sebenarnya untuk mencegah kejahatan itu. Jadi kejahatan itu dicegah agar tidak ada balas membalas. Maka ada pidana menurut teori relatif ini tadi. Ya, menurut teori ini, ya. Nah, kenapa? Untuk mencegah kejahatan itu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Di mana prevensi umum dimasukkan agar pengaruh pidana ini terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Berarti preventifnya masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, agar bahwa jangan melakukan pidana. Nah, itu tadi seperti yang tadi saya katakan. Nah, supaya jangan ada tangan dibalas tangan, mata dibalas mata. Nah, supaya dia mencegah itu satu. Yang kedua, agar masyarakat terciptanya ketertiban umum itu tadi, masuknya di dalam preferensi umum. Sedangkan preferensi khusus dimasukkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana ini bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Itu yang diharapkan secara teori pidana. Jika itu diharapkan bahwa pelaku pidana itu dapat merubah sifat dan perilaku dia. Secara teori relatif itu dimasukkan dia, ya. Selain preferensi umum dan preferensi khusus,
Ada salah satu pakar pidana mengatakan Van Bemmelen dikatakan bahwa memasukkan juga adanya daya untuk mengamankan. Dijelaskan bahwa teori ini merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada berada di luar penjara. Dulu masuk si Van ini mengatakan lebih mengamankan diri si terpidana ini. Si terpidana atau si penjahat ini berada di dalam penjara. Jika dia di luar penjara, maka terjadi hukum rimba atau hukum rimba, balas tangan dibalas tangan, mata dibalas mata. Yang diharapkan pidana ini selain merubah tadi, maka diharapkan juga untuk mengamankan si terpidana ini dari segi nyawanya. Kalau enggak habis dibantai oleh yang merasa dirugikan. Yang ketiga adalah teori gabungan. Ya. Dari teori gabungan ini, pemidanan ini bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Teori gabungan ini menggabungkan prinsip pembalasan dan prinsip pembalasan serta menghubungkan prinsip dari tujuan. Jadi antara tujuan sama pembalasan disatukan di dalam teori gabungan ini. Jadi dapat pembalasannya, dapat tujuan pidananya di dalam melaksanakan teori pidana ini. Itu maksudnya. Dalam hal ini pidana pemidanaan terdiri dari beberapa proses kegiatan yang dapat mengasimilasi kembali narapidana itu ke tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Pola perilaku kejahatannya berubah menjadi pola perilaku baik dan mengembalikan fungsi sosialnya. Ya, itu maksudnya daripada teori gabungan ini. Jadi menggabungkan antara teori pembalasan dan tujuan pidananya sehingga narapidana tadi kembali ke masyarakat dan akhirnya mengembalikan fungsi sosialnya untuk menjadi lebih baik. Itu diharapkan teori gabungan ya. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan berdasarkan pendapat-pendapat di atas tadi, my student ya. Dapat dianalisa bahwa di dalam pidana mengandung unsur-unsur, yaitu pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan, penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan itu yang mempunyai kekuasaan terhadap seorang pelaku kejahatan. Serta pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Berarti secara tidak langsung, secara teori harus berdasarkan undang-undang. Setiap perbuatan kejahatan itu, jika tidak ada di dalam KUHP, apa yang dilakukan jika Anda seorang hakim ya. Nah, jenis-jenis pidana menurut hukum pidana positif. Hukum pidana positif yaitu KUHP dan di luar KUHP. Jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam pasal 10 KUHP ya, dibagi menjadi dua jenis, pidana pokok dan pidana tambahan. Apa itu pidana pokok? Pidana pokok di dalam pasal 10 KUHP ya, salah satunya adalah pidana mati. Yang kedua, di dalam KUHP pidana tambahan salah satunya adalah perampasan barang-barang tertentu.
atau pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu ini bisa aja hak politik dicabut di dalam suatu konsep pidana ya, dan pengumuman hakim terhadap sanksi pidananya. Di samping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum positif, dikenal juga jenis-jenis yang berupa tindakan. Ternyata selain sanksi di dalam pasal 10 KUHP, pidana pokok, penjara, mati, dan lain-lainnya, dan pidana tambahan, ternyata ada juga pidana yang di dalam hukum positif itu berupa tindakan, bukan hanya hukuman. Ternyata di dalam pidana itu ada dua, ada tindakan, ada hukuman. Hukuman itu pasal 10 KUHP, berupa tindakan ada juga di dalam KUHP. Bagaimana bentuknya? Pertama adalah penempatan orang-orang yang sakit jiwa di rumah sakit, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit atau bawaan lahir. Bisa bawaan lahir, dia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, sebagaimana terdapat di dalam pasal 44 ayat 2 KUHP ya, bahwa orang yang sakit jiwa karena bawaan lahir atau karena jiwanya cacat ya, dalam tubuhnya terganggu karena penyakit, maka orang itu tidak dapat dituntut secara pidana ya. Yang kedua adalah bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa, lihat di pasal 45 KUHP ya, pasal 45 KUHP, namun telah dicabut semenjak Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, bahwa di dalam bagi anak yang sebelum umur 16 tahun tindakannya adalah pertama mengembalikan dia kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya ya, dan memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal yang kedua ya, anak tersebut dimasukkan di dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur di dalam peraturan pendidikan paksa ya, seperti rutan anak. Nah, di situ mereka diajari tentang sekolah, belajar mereka di sana ya, karena mereka masih di bawah umur. Baik, my student, itu gambaran secara umum dari teori pidananya. Mari kita mengenyamping ke dalam jenis-jenis tindak pidana. 1. Kejahatan. Jenis-jenis tindak pidananya 1. Kejahatan ya. Kejahatan adalah merupakan perbuatan, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah ya. Dengan kata lain yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan ya, dan tidak memenuhi atau yang melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Berarti berlaku hukum publik ya, merupakan larangan. Berlaku juga norma yang merupakan larangan ya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut ya. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan ini mempunyai latar belakang yang mendukung atau yang mengikuti kriminal tersebut ya. Sebagai contoh nih,
seseorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggal. Nah, berarti kalau dia tinggal di tempat orang-orang narkoba, kayak kemungkinan hampir bisa kena narkoba. Atau dia tinggal di tempat orang-orang yang pelaku kejahatan pencurian, bisa jadi dia ikut mencuri, begitulah ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan itu adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, ya, tindakan yang sengaja, bahwa kejahatan itu merupakan tindakan sengaja. Di mana bahwa pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan bertindak. Ya, berarti orang yang melakukan kejahatan ini harus dilihat dari tindakan dia itu atau kealpaannya. Nah, kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahatnya atau yang disebut mens rea, niat jahatnya. Ya, sebagai contoh, saya contohkan ini ya. Pada suatu hari di rumah X telah terjadi perampokan. Si X dan Y berniat melakukan perampokan di rumah si X. Ya. Nah, dia lalu masuk ke dalam rumah dengan melakukan congkelan pintu dan jendela. Nah, dia ketika waktu mengambil barang itu, lalu pemilik rumah bangun, menghidupkan lampu, dan akhirnya mereka kabur. Nah, apakah dilihat dari situ kejahatan itu dapat dipidana atau tidak? Jika dapat dipidana, walaupun kejahatan itu tidak selesai, maka dilihat dia telah melakukan suatu tindakan pidana tersebut. Ya, karena dia telah melakukan perbuatan tersebut. Niat jahat dia sudah ada, ingin mengambil barang tersebut, walaupun barang itu tidak jadi dimiliki si pelaku kejahatan karena akibat orang yang tadi bangun secara tiba-tiba. Ya, itu ya. Nah, yang kedua dikatakan bahwa dilakukannya ya adalah suatu ya yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan pelanggaran. Nah, berarti ada sanksi di dalam undang-undang itu. Nah, kenapa? Dia telah memasuki pekarangan seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Nah, itu dia. Berarti ada undang-undang yang mengatur tersebut, ya. Oke. Nah, selain itu, ya, di dalam bentuk ya kejahatan tersebut terdapat di dalam pasal 104 sampai 488 KUHP, terdapat di dalam buku 2 KUHP ya. Nah, selain kejahatan yang lain-lain nanti disebut di dalam pasal 104 sampai 488 KUHP itu, ada juga suatu kejahatan di luar daripada KUHP ya. Yang kedua adalah pelanggaran. Topiknya pelanggaran, tadi kejahatan. Topik yang kedua tentang pelanggaran diatur di dalam pasal 489 sampai pasal 569 ya, bab 1 sampai bab 9. Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan hukumnya. Ya, untuk menentukan hukumnya, wet itu apa? Wet itu adalah suatu perbuatan, ya. Maka sebagai contoh, adanya pembunuhan, adanya pencurian, adanya penganiayaan,
dan peristiwa semacam itu merupakan suatu kejahatan, maka perbuatannya itu telah dilakukan pembunuhan dulu, telah dilakukan pencurian dulu, maka disebutlah itu sebagai pelanggaran di dalam KUHP ya. Itu ya. Nah, topik yang selanjutnya adalah dikatakan bahwa berdasarkan uraian di atas ya, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan criminal on record. Pelanggaran adalah politik on record. Criminal on record adalah suatu perbuatan hukum. Sedangkan politie on record merupakan perbuatan tidak menaati atau larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Ini artinya bahwa di sini dikatakan bahwa di sini adalah untuk menciptakan ketertiban kepada masyarakat sehingga menitik beratkan kepada perbuatan yang dilarang oleh peraturan pengusaha. Kejahatan itu ditentukan oleh peraturan. Nah, kejahatan itu merupakan suatu di mana memperkosa kepentingan hukum seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya juga yang membahayakan kepentingan hukum. Dalam arti abstrak, misalnya adalah penghasutan atau sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat juga dilakukan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan ya. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan antara sifatnya dan hakikatnya berbeda. Tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari segi kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan termasuk pelanggaran atau keharusan yang ditentukan oleh pengusaha negara, penguasa negara atau penguasa negara karena antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda baik dari sifat, hakikat maupun ukuran tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu dia ya. Diukur dari tindak pidana yang dilakukan. Jika Anda melanggar lalu lintas ya, nggak mungkin Anda dilakukan pidana di atas 5 tahun. Itu maksudnya. Jika Anda melanggar lalu lintas maka dianggap pelanggaran di bawah 5 tahun ya. Sedangkan kejahatan itu di atas 5 tahun maksudnya. Itu perbedaannya secara kesimpulannya. Demikian yang bisa saya sampaikan my student. Semoga menambah ilmu saudara. Silakan cari literatur buku lain. Ingat, pertanyaannya nanti saya berikan melalui WhatsApp group sebagai bentuk kehadiran saudara. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas.